selamat siang adik-adik. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Masih semangat? Masih. Siang harus tetap semangat. Sebelum kita memulai kegiatan kita, tentu kita harus berdoa dulu, sehingga urusan kita, kegiatan kita ini lancar. Oleh karena itu Pak Guru minta satu orang yang pimpin kita doa. Oke, silakan. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Sebelumnya mungkin ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Baik, itu yang Pak Guru harapkan harus tetap hadir semua ya? Ya. Harus tetap. Tapi kita ice breaking dulu ya? Bisa? Bisa. Oke, sekarang ikut perintah Pak Guru. Nanti di sini di bagian kiri ada kata yes, dan di bagian kanan ada kata no. Dan kita mengikuti gerakan kita mengikuti kata yang di depan. Kalau Pak Guru mengucapkan yes, berarti kita bergeraknya ke Kiri. Kalau Pak Guru mengucapkan kata no, berarti kita harus bergerak ke Kanan. Oke, silakan berdiri. Semua arahnya ke depan. Sekarang ikuti perintah Pak Guru dan sesuai dengan kata yang di depan. No. Asli ya. Sehingga kita lebih konsentrasi. Yang berikut mungkin pertemuan terakhir kemarin materi itu apa? Energi dan perubahan. Energi dan perubahannya ya. Ya. Tentunya tentang energi. Yang bisa menjelaskan apa itu energi? Siapa yang bisa? Saya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan. Yang hari ini untuk sebelumnya kita perhatikan video ya, tayangan video ini. Halo, masih mute? Oh iya, masih mute kan? Oke. Jadi, Mas, masih mute, Mas. Kipas angin ya? Kipas angin yang sedang bergerak. Oke. Sekarang pertanyaan Pak Guru. Pertanyaannya, ya, dari setelah kalian menyimak video itu, kira-kira perubahan energi apa yang terjadi? Energi Energi listrik menjadi energi gerak. Baik, energi listrik. Kemudian apa saja alat yang memanfaatkan perubahan energi? Balik-balik, dinamo. Dinamo. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Alat apa saja yang memanfaatkan perubahan energi? Balik-balik. Kemudian apa lagi? Kabel. Kabel.
yang berikut tujuan kita hari ini itu ada dua. Yang pertama itu menganalisis perubahan energi dan pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, berkolaborasi aktif merancang proyek pembuatan alat yang memanfaatkan perubahan energi. Jadi ada dua. Kalau kemarin tentang energi, hari ini tentang perubahan energi. Jadi hari ini kita merancang proyek pembuatan alat yang memanfaatkan perubahan energi. Kemudian ada cakupan materi. Tentunya di situ nanti ada perubahan materi, perubahan energi listrik, kemudian ada perubahan energi kimia, kemudian ada perubahan energi apa lagi? Mungkin ada yang tahu? Cahaya, ada lagi perubahan energi nuklir, ada lagi perubahan energi apa? Ya, jadi ada listrik, kimia, kemudian cahaya, kemudian nuklir. Jadi itu cakupan materinya. Kemudian ada langkah kegiatannya. Langkah kegiatan kita ini nanti sebentar kita akan dibagi ke dalam kelompok ya. Sebentar kita akan dibagi ke dalam kelompok. Kemudian kita merancang proyek. Nanti sebentar Pak Guru kasih kesempatan untuk kalian mencari literatur sendiri. Kalian mencari lewat internet atau cari di buku-buku sumber, terserah, yang berhubungan dengan perubahan energi. Proyeknya perubahan energi. Alat apa saja yang memanfaatkan perubahan energi. Sehingga kalian mencari sendiri. Nanti ada beberapa. Nanti ini ada soal. Kita tes. Nanti kalian langsung menjawab kan? Ya. Yang pertama, soal yang pertama ini. Perhatikan benda berikut. Ada baterai, kemudian kecil ya bentuknya. Oke, ada baterai, ada generator, kemudian bola lampu, sistem listrik, ada speaker, oven. Perubahan energi yang sama. Contoh benda yang mengalami perubahan energi yang sama ditunjukkan oleh nomor berapa? 3. Nomor 2, 4, dan 5. 3. Nomor berapa? 2, 4, 4 dan 5. Oke, yang kedua itu perubahan energi apa? 1, 4, 5, 3. Apa? 4, 5, dan 6. Perubahan energi apa? Perubahan energi panas. Oke. Sekarang yang kedua, alat musik. Alat musik ini merupakan perubahan energi apa? Ini alat musik apa? Angklung. Baik. Nah, jadi itu angklung itu perubahan energi gerak menjadi bunyi. Kemudian soal yang berikut. Oke, yang terakhir, soal yang terakhir. Tiga. Sudah ya, tiga soal.
Kemudian ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Alat yang memanfaatkan energi listrik menjadi gerak. Televisi. Televisi. 1, 2, dan 3. D. Energi listrik menjadi gerak. D. Kecuali itu. Berarti D. Televisi. televisi. Ya. Oke. Baik itu sebagai tes yang awal. Sekarang kita kembali ke konsep kita tadi. Kita dibagi dalam bentuk kelompok. Kita dibagi dalam bentuk kelompok. Untuk pembagian kelompok nanti karena kita laki-lakinya terbatas, karena ini menyangkut dengan proyek, Pak Guru memilih 3 orang laki-laki untuk jadikan ketua. Nanti karena kita ini siswanya hanya berapa? 12 orang, hanya 12 orang, sehingga kita nanti dibagi 3 kelompok, 3 kelompok saja, sehingga jumlah anggotanya 4 orang. Jadi Pak Guru memilih 3 orang laki-laki untuk jadikan ketua kelompok. Yang lainnya tinggal memilih. Oh, ini saya paling cocok dengan si ini, dengan ketuanya si ini. Bisa paham nih? Bisa. Oke. Saya memilih yang pertama ini Ogi. Ketuanya Ogi. Nanti anggotanya sebentar memilih antara mereka 3 ya. Ini Pak Guru tidak mau pilih, kalian pilih sendiri. Kemudian Mas No. Oke. Kemudian yang ketiga Afen. Untuk kelompok ini nanti ya kita bagi 3 ya. 3 kelompok. Nanti kelompoknya Mas No di situ, kelompoknya Afennya di sini, kelompoknya Ogi di sini. Silakan bentuk kelompok. Mari yang Mas No nya di situ. Yang Afennya di sini. Silakan kalian memilih. Yang penting di dalam anggotanya ada 4 orang. Anggotanya 4 orang karena kita hanya 1 orang bagi 3. Ini LKPD-nya. Tujuan Tadi yang ini.
Bagian ini. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah. Ya, Pak. Kelompok 3? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita presentasikan itu, kita menguji hasil ya, menguji hasil proyek yang kalian buat kemarin. Sekarang Pak Guru kasih kesempatan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 untuk menguji hasil ini Pak Guru minta 1 orang saja. Maksudnya supaya bisa tes itu alat itu berfungsi dan kita melihat ya, kita melihat bersama alat itu berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, silakan. Silakan kelompok 1 langsung ini menguji hasil. Ya, oke. Tepuk tangan. Silakan. Kemudian kelompok 2. Ini proyek yang kalian buat. Sekarang kalian meneliti hasilnya di depan teman-teman. Terutama tolong perhatikan melakukan eksperimen yang paling susah. Oke, terima kasih banyak, silakan duduk. Ternyata alat yang kelompok 3. Mari. Atau mau di atas meja? Terima kasih. Silakan duduk. Yang berikut Pak Guru kasih kesempatan kelompok untuk mempresentasikan laporan akhir dari proyek yang kalian buat. Silakan kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 3 atau kelompok 1 yang kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan. Mari. Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan membaca hasil program. Kesempatan akan diberikan kepada berdasarkan pembuatan keputusan ini tabel ini dapat kami simpulkan terlebih dulu. 1. Keputusan merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan suhu sekitar serta memberikan efek meningkatkan di saat udara dalam panas. Selain itu, kipas angin juga dapat bertindak sebagai alat pengatur. 2. Membuat kipas angin tidak perlu siapapun juga dapat membuat. Alat yang dibutuhkan tidak memerlukan biaya yang mahal karena alat yang kita gunakan dalam hari. Kuat. 3. Kita lebih tahu cara memanfaatkan barang-barang formal sederhana yang berada di sekitar kita dan bisa dipakai untuk kreativitas kita. 4. Proyek yang dibuat arah poros perubahan energi listrik dari energi gerak. Oke. Itu kesimpulan dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1, kelompok 3 mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak Guru kasih kesempatan. Siapa? Kelompok 1, Ada pertanyaan? kelompok 1 mungkin ada pertanyaan. Sudah terlalu detail dan menjelaskan. Sudah jelas?
Oke, kelompok 3. Silakan. Silakan bertanya. Oh, masih konsep pertanyaan? Silakan. Silakan. Kelompok 2 bersama. Karena kelompok 3 masih konsep pertanyaan. Silakan kelompok 3. Mengapa kita angin dapat bergerak? Karena ada sumber arus. Mengapa kipas angin dapat bergerak? Oke. Silakan kelompok 2. Kenapa bisa bergerak? Karena ada arus listrik. Ini sumbernya dari baterai. Seperti ini dari dia. Karena Ada arusnya. Ada sumber arus dari ada sumber arus dari baterai ya, yang bisa memakai dinamo. yang bisa menggerakkan dinamo. Ini sudah bergerak. Oke. Mungkin masih ada lagi? Masih ada lagi? Perubahan dari dia menjadi energi apa? Oke. Jadi Silakan. dari listrik menjadi energi bergerak. Kelompok 1. Iya. Arus listrik menjadi gerak. Bagaimana? Pas. Kita tuh. Oke. Mari kita silakan. Silakan kembali. Ada baterai yang ada dinamo. Kamu jelas tadi. Baik. Silakan dulu. Dari semua perhatikan. Dari semua proyek yang kalian buat itu adalah proyek perubahan energi, alat yang memanfaatkan perubahan energi. Yang kelompok 1 itu perubahan energi apa? Menjadi apa? Gerak menjadi angin. Kemudian energi apa? Kelompok 2 Menjadi gerak. jadi gerak. Kelompok 3 Oke, jadi itu hasil yang kalian buat, yang kalian tentukan sendiri alat dan bahan sampai akhirnya menghasilkan proyek itu yang kalian cari sendiri. Jadi Pak Guru tidak mengatakan bahwa oh ini salah, oh ini bukan, tapi semuanya benar. Karena itu adalah hasil proyek yang kalian temukan sendiri. Jadi masih banyak alat-alat yang kalian buat itu adalah alat-alat yang memanfaatkan perubahan energi. Bisa ya? Bisa paham ya? Bisa. Sekarang Pak Guru kasih soal ya. Soal untuk kalian kerjakan untuk tes ya. Pak Guru ada siapkan soal tes formatif. Nanti kalian kerjakan ya. Jadi waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit. Kalian kerjakan. Setelah itu kumpul. Sekarang pertanyaan Pak Guru. Dari awal pembelajaran kita pertemuan kemarin, Pak Guru menggunakan model pembelajaran PJBL ini, model pembelajaran project. Itu bagaimana menurut kalian, perasaan kalian? Senang, seru, bahagia.
bahagia, Menantang. menantang. Oke, ini untuk membuktikan bahwa kalian senang, kalian merasa bahwa menantang. Sekarang Pak Guru menyiapkan angket untuk kalian mengisi. Kalian isi angket ini, nanti kalian isi, nanti baru kumpulkan kembali. Bisa ya? Nanti di angket itu ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, kemudian ada yang di kolom sebelahnya itu ada sangat sesuai, kemudian cukup sesuai, kemudian kurang sesuai, kemudian tidak sesuai. Nanti kalian isi, setelah itu baru dikumpulkan. Oke. Isi masing-masing ya, sesuai kalian punya pemikiran. Baik, untuk angket ini itu untuk yang kalian isi ini sebagai bahan refleksi untuk Pak Guru, bahan refleksi untuk Pak Guru. Kemudian yang berikut untuk laporan yang kalian sudah laporkan tadi dari pertemuan sebelumnya. Laporan awal, kemudian yang akhir yang tadi itu nanti kalian satukan ya, nanti dijilid, diketik, dijilid, nanti dikumpulkan ya. Pak Guru kasih kesempatan 2 hari, jadi hari Rabu ya, Selasa, Rabu nanti kumpul ya, di laporan. Kalau yang presentasi kalian sudah presentasikan di pertemuan awal, kemudian dengan yang hari ini. Jadi itu nanti satukan, nanti dia punya ukuran hurufnya itu sudah kalian tahu ya, ukuran New Roman ya, itu ukuran 12, kemudian spasi 1. Sehingga itu laporan nanti dikumpulkan sehingga ada penilaian di laporan. Kemudian untuk materi selanjutnya, materi minggu depan kita masuk pada bumi dan antariksa. Itu P5 ini karena kami juga baru awal IPAS, proyek IPAS. Jadi karena kita juga baru awal, sehingga di materi ada juga materi bumi dan antariksa. Sehingga kalian ditugaskan untuk membaca, mencari sumber di perpustakaan, di buku-buku perpustakaan, itu kalian ditugaskan untuk membaca. Sehingga di pertemuan berikutnya ada persiapan ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Untuk itu sebagai akhir dari pembelajaran ini, mari kita tutup dengan doa. Mari. Pak Guru, satu orang